Kepulangan Pangeran Harry yang tak terhindarkan, tekanan hukum, krisis keuangan, dan kepulangan yang ditandai ketidakpastian. Pangeran Harry, Duke of Sussex, tidak meninggalkan Amerika Serikat untuk mengejar cita-cita romantis tentang kebebasan atau memulai babak baru secara sukarela. Menurut berbagai laporan dan rekonstruksi peristiwa, kepulangannya ke Inggris ditandai oleh tekanan hukum, kesulitan keuangan, dan memburuknya aliansi strategis yang telah menopang hidupnya di luar monarki Inggris selama bertahun-tahun. Apa yang awalnya tampak seperti penemuan kembali diri secara pribadi dan profesional di tanah Amerika, akhirnya menjadi proses yang penuh dengan hambatan administratif dan keputusan yang secara bertahap menutup semua alternatif yang mungkin. Narasi seputar kepulangan Duke of Sussex jauh dari gagasan rekonsiliasi keluarga atau isyarat diplomatik terhadap kerajaan. Sebaliknya, kepulangannya disajikan sebagai konsekuensi langsung dari proses hukum dan administratif yang berlangsung selama berbulan-bulan, jauh dari pandangan publik. Pengumuman resmi yang dibuat dari London pada 28 Januari 2026, sekitar pukul 8:00 GMT, hanya mengkonfirmasi hasil yang, menurut sumber yang dekat dengan pemerintah dan kalangan korporasi, telah lama terjadi. Selama berada di Amerika Serikat, Harry berhasil membangun identitas publik baru yang berpusat pada perannya sebagai produser, aktivis, dan tokoh media. Periode ini didukung oleh Pisao 1, yang ditujukan untuk individu dengan kemampuan luar biasa di bidang profesional tertentu. Namun, jenis status imigrasi ini membutuhkan kepatuhan yang konsisten terhadap persyaratan hukum, bukti aktivitas profesional yang berkelanjutan, dan dukungan dari sponsor yang kuat. Pada akhir tahun 2025, tanda-tanda mulai muncul yang menunjukkan melemahnya posisinya di Amerika Serikat. Mitra korporasi mengurangi dukungan mereka, kontrak bernilai jutaan dolar mengalami penundaan atau pembatalan, dan beberapa proyek media kehilangan momentum. Faktor-faktor ini tidak hanya memengaruhi citra publiknya, tetapi juga melemahkan dasar hukum yang mendukung keberadaannya di Amerika Serikat. Salah satu faktor yang menurut berbagai analisis berkontribusi pada peninjauan status imigrasinya adalah autobiografinya tahun 2023, Spare. Buku tersebut yang menawarkan catatan pribadi dan terperinci tentang kehidupannya di dalam dan di luar keluarga kerajaan, ditafsirkan oleh beberapa pembaca sebagai latihan ketulusan dan refleksi. Namun, beberapa bagian dilaporkan menimbulkan kekhawatiran administratif karena berdasarkan hukum imigrasi AS, pengakuan publik atas perilaku masa lalu dapat menyebabkan peninjauan yang ekstensif. Pada awal tahun 2026, proses birokrasi semakin intensif. Pada tanggal 10 Januari, Harry dilaporkan menerima pemberitahuan resmi yang mengharuskannya untuk menghadap otoritas imigrasi dengan jangka waktu terbatas untuk menanggapi. Banding selanjutnya gagal mengubah jalannya proses, dan setiap upaya pengaruh politik atau media terbukti tidak relevan mengingat peraturan yang ada. Pada tanggal 26 Januari 2026, tak lama setelah tengah malam, Pangeran dilaporkan naik penerbangan komersial British Airways dari Los Angeles ke Bandara Heathrow. Menurut berbagai laporan, pemindahan tersebut dilakukan di bawah protokol administratif yang ketat, tanpa hak istimewa khusus yang akan mengingatkan pada posisinya sebelumnya sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja. Reaksi Istana Buckingham setelah kedatangannya digambarkan sebagai hati-hati dan menjaga jarak. Institusi tersebut dilaporkan mengakui kepulangannya, tetapi tanpa tanda-tanda jelas reintegrasi resmi, pemulihan keamanan negara, atau dukungan diplomatik. Monarki Inggris dikatakan telah menyajikan situasi tersebut sebagai masalah administratif, menghindari interpretasi apapun yang mungkin menunjukkan rekonsiliasi keluarga atau politik. Selain masalah hukum, situasi keuangan Duke of Sussex juga dilaporkan memainkan peran penting dalam kepulangannya. Kediaman yang ia peroleh di Montecito pada tahun 2020 yang bernilai sekitar 14,65 juta dolar Amerika Serikat
Sebagian besar dibiayai dengan hipotek hampir 9,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan penurunan pendapatan dan penghentian proyek komersial, mempertahankan pembayaran utang ini menjadi semakin rumit. Dokumen pengadilan yang terungkap pada awal Januari 2026 menunjukkan bahwa 2 pembayaran hipotek berturut-turut telah terlewatkan, memicu proses pra-penyitaan oleh First Republic Bank, yang sekarang menjadi bagian dari JP Morgan. Kesulitan keuangan ini tidak hanya terbatas pada rumah. Diperkirakan bahwa sang pangeran juga menumpuk kewajiban keuangan terkait dengan layanan keamanan pribadi dan transportasi yang berjumlah beberapa juta dolar. Kurangnya pendapatan tetap dan pengurangan dukungan perusahaan secara signifikan mengurangi ruang geraknya. Dalam konteks ini, status imigrasinya yang sudah melemah menjadi titik paling rentan bagi kelanjutan tinggalnya di Amerika Serikat. Menghadapi kemungkinan meninggalkan Amerika Serikat, spekulasi muncul tentang potensi tujuan alternatif, namun beberapa negara dilaporkan menolak untuk menawarkan keringanan imigrasi. Kanada, yang sebelumnya dianggap sebagai tempat perlindungan sementara bagi keluarga Sussex, dilaporkan menolak kemungkinan itu karena perjanjian berbagi informasi imigrasi dengan Amerika Serikat. Beberapa negara Eropa juga dilaporkan menahan diri untuk tidak memberikan izin khusus. Rumor tentang kemungkinan relokasi ke tempat-tempat seperti Botswana, Argentina, atau pulau-pulau terpencil muncul di media, tetapi tidak pernah terwujud. Realitas geopolitik dan administratif secara drastis membatasi pilihan sang pangeran, memaksanya untuk mempertimbangkan Inggris Raya sebagai satu-satunya tujuan yang layak. Kembalinya Harry bukan hanya tantangan pribadi, tetapi juga tantangan institusional. Hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris telah ditandai oleh ketegangan publik, terutama setelah kepergian resminya dari monarki pada tahun 2020 dan pernyataan-pernyataannya selanjutnya dalam wawancara dan proyek audiovisual. Meskipun kembalinya dapat diinterpretasikan sebagai kesempatan untuk membangun kembali ikatan keluarga, sinyal dari lingkaran kerajaan menunjukkan bahwa setiap upaya rekonsiliasi akan bergantung pada proses yang kompleks dan berpotensi panjang. Lebih lanjut, statusnya dalam struktur monarki tetap ambigu karena ia melepaskan tugas-tugas resmi tetapi tetap mempertahankan gelar kerajaannya. Citra Pangeran Harry telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang sebelumnya dianggap sebagai sosok yang mencari kemerdekaan dan modernisasi dalam keluarga kerajaan, ia menjadi sosok yang dikelilingi oleh kontroversi, debat media, dan pertanyaan tentang keputusan pribadi dan profesionalnya. Kembalinya ke Inggris Raya menghidupkan kembali minat pers internasional dan membuka kembali diskusi tentang peran anggota keluarga kerajaan yang memilih untuk mundur dari institusi tersebut. Para analis percaya bahwa episode ini dapat memengaruhi persepsi publik tentang stabilitas monarki dan kemampuan para anggotanya untuk membangun karier independen tanpa dukungan institusional. Ketika Pangeran Harry menerbitkan Spare pada Januari 2023, buku tersebut disajikan kepada publik sebagai karya yang sangat intim, sebuah pengakuan emosional yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran pribadinya setelah bertahun-tahun ketegangan di dalam monarki Inggris. Bagi jutaan pembaca, autobiografi tersebut mewakili tindakan kerentanan dan keberanian. Namun, di luar ranah penerbitan dan media, isi buku tersebut menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Secara khusus, pengakuannya tentang penggunaan narkoba di berbagai tahap kehidupannya, memperoleh bobot hukum yang melampaui ranah sastra, dan pada akhirnya berdampak pada status imigrasinya di Amerika Serikat. Dalam memoarnya, Harry menceritakan episode penggunaan kokain selama masa remajanya, penggunaan marijuana di Istana Kensington, dan pengalaman dengan jamur psikedelik di California. Meskipun pengungkapan tersebut ditafsirkan oleh banyak orang sebagai bagian dari narasi pribadi yang jujur, otoritas imigrasi AS mengevaluasi pernyataan ini dari perspektif hukum. Berdasarkan hukum imigrasi negara tersebut, khususnya pasal 212 A2 yang berkaitan dengan pelanggaran hukum zat terlarang, setiap warga negara asing yang mengakui telah melanggar peraturan terkait narkoba dapat dianggap tidak dapat diterima.
bahkan tanpa adanya penangkapan atau vonis resmi. Bagi sebagian besar pemohon visa, ketentuan hukum ini biasanya bersifat teoritis atau jarang ditegakkan secara ketat. Namun, situasi Pangeran Harry berbeda karena status imigrasinya. Sebagai pemegang visa O1 yang diperuntukkan bagi individu dengan kemampuan luar biasa dan pengalaman profesional yang menonjol, ia harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Visa jenis ini tidak hanya membutuhkan pengakuan publik atau prestis internasional, tetapi juga hasil kerja profesional yang konsisten, kesesuaian moral yang dinilai oleh pihak berwenang, dan sponsor aktif dari entitas AS yang bersedia bertanggung jawab atas pemohon. Pada akhir tahun 2025, beberapa pilar ini mulai melemah secara bertahap. Proyek audiovisual dan kolaborasi bisnis yang awalnya mendorong kehadiran pangeran di Amerika Serikat mulai melambat. Bersamaan dengan itu, perwakilan profesionalnya menunjukkan tanda-tanda fragmentasi, sementara tidak ada organisasi yang menyatakan minat untuk mendukung permohonan imigrasi baru. Visa tersebut tidak dibatalkan secara tiba-tiba atau publik, melainkan kelanjutannya menjadi tidak dapat dipertahankan secara hukum. Seiring berkurangnya peluang di luar negeri, Inggris mulai mempersiapkan kepulangan Duke of Sussex dengan parameter yang menurut berbagai bocoran memprioritaskan manajemen institusional daripada rekonsiliasi keluarga. Laporan internal menunjukkan adanya protokol yang disebut Operasi Iron Gate, yang diduga didukung oleh tingkat tinggi struktur kerajaan yang memandang kepulangan Harry sebagai masalah pengendalian strategis. Di antara langkah-langkah utama adalah pengecualian definitif Frogmore Cottage sebagai tempat tinggal yang tersedia baginya. Sewa tersebut dilaporkan diakhiri pada 15 Januari, disertai dengan penarikan penuh izin keamanan yang terkait dengan properti tersebut. Lebih lanjut, kedatangannya di Bandara Heathrow dikatakan tanpa hak istimewa diplomatik yang sebelumnya menjadi bagian dari statusnya, seperti akses istimewa, pengawal resmi, dan koridor transit eksklusif. Proses ini mencerminkan pergeseran mendalam dalam dinamika kekuasaan. Gelar bangsawan berhenti menjamin keuntungan institusional, sementara kendali naratif yang telah menyertai citra publik pangeran selama bertahun-tahun terkikis di hadapan keputusan administratif dan hukum. Kemerosotan reputasi internasionalnya bertepatan dengan hilangnya aliansi komersial penting secara bersamaan. Sejak 2020, kontrak bernilai jutaan dolar dengan platform seperti Netflix dan Spotify telah memberikan Harry dan Meghan Markle fondasi ekonomi dan media yang solid, memungkinkan mereka untuk mengembangkan proyek dokumenter dan produksi konten. Namun, seiring waktu, dukungan itu mulai terkikis secara perlahan. Spotify membatalkan kolaborasinya dengan podcast Archetypes, sementara Netflix secara signifikan mengurangi hubungan kontraktualnya, hanya mempertahankan komitmen spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat yang sama, agensi bakat WME memutuskan untuk menjauhkan diri tanpa pengumuman publik apapun dengan alasan perbedaan strategis. Serangkaian penarikan diri perusahaan ini membuat sang pangeran tanpa sponsor aktif, elemen penting untuk mempertahankan visa O1-nya. Pengakuan autobiografis yang sebelumnya memperkuat citra transparansinya berubah menjadi pernyataan tertulis yang tidak dapat ditarik kembali dan terus memengaruhi penilaian imigrasi. Menghadapi tekanan yang meningkat, tim hukum Meghan Markle mencoba strategi terakhir pada Desember 2025, meminta konversi visa O1-nya menjadi visa turis B2. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu, memungkinkan tinggal sementara selama 6 bulan tanpa izin kerja. Departemen Keamanan Dalam Negeri menanggapi secara negatif. Dokumen yang bocor kemudian menunjukkan bahwa permintaan tersebut ditolak karena beberapa faktor kumulatif, termasuk tidak adanya pendapatan independen yang berkelanjutan, litigasi yang sedang berlangsung, pengakuan atas perilaku ilegal di masa lalu, dan kurangnya aktivitas profesional yang luar biasa selama tahun sebelumnya. Bahkan kewarganegaraan AS Meghan Markle pun gagal memenuhi persyaratan keuangan untuk sponsor imigrasi.
Kesulitan keuangan juga dilaporkan berkontribusi pada penolakan tersebut. Laporan menyebutkan klaim keuangan terkait proyek audiovisual yang berjumlah sekitar 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Di samping perkiraan utang yang melebihi 3,6 juta dolar Amerika Serikat yang terutang kepada produser Tyler Perry untuk keamanan pribadi dan transportasi. Bagi otoritas imigrasi, indikator-indikator ini menggambarkan ketidakstabilan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Seiring berjalannya proses pemindahan administratif, pilihan geografis sang pangeran semakin berkurang. Kanada menolak memberikan izin tinggal yang dipercepat. Argentina dan Portugal tidak menunjukkan kemajuan dalam kesepakatan potensial. Dan penyelidikan diam-diam ke Botswana, negara yang memiliki arti penting pribadi bagi Harry, juga gagal mendapatkan respons yang menguntungkan. Setiap penolakan semakin membatasi alternatif internasionalnya. Secara bersamaan, Inggris memperkuat pendirian institusionalnya. Bocoran terkait operasi Iron Gate menunjukkan koordinasi antara berbagai departemen pemerintah dan anggota senior keluarga kerajaan. Menurut laporan ini, Pangeran William dan Putri Anne sepakat pada prinsip dasar untuk menghindari perlakuan istimewa dan membiarkan setiap proses berjalan di bawah peraturan standar Kementerian Dalam Negeri. Kepulangan sang pangeran, menurut sumber yang dikutip, terjadi tanpa kemeriahan publik. Gerbang kediamannya di Riven Rock, California, dibuka sebentar untuk memungkinkan kepergiannya di bawah pengawasan federal. Langkah tersebut digambarkan sebagai langkah yang halus namun pasti, mencerminkan transisi dari kehidupan yang didukung oleh pengaruh media ke kehidupan yang diatur oleh persyaratan hukum yang ketat. Sore hari tanggal 26 Januari 2026 menandai titik balik penting dalam kehidupan Pangeran Harry. Kediaman Montecito di California, yang selama bertahun-tahun melambangkan upayanya untuk mandiri dan menemukan jati diri baru setelah melepaskan tugas kerajaannya, berhenti menjadi tempat perlindungan dan menjadi pusat krisis keuangan, hukum, dan pribadi. Penempatan amplop putih berstempel bank di pos keamanan properti tersebut mengkonfirmasi apa yang selama berbulan-bulan hanya berupa rumor. Masa tinggal Duke of Sussex di Amerika Serikat telah berakhir. Rumah besar tersebut yang dibeli pada tahun 2020 seharga 14,65 juta dolar Amerika Serikat telah menjadi tidak berkelanjutan secara finansial jauh sebelum dokumentasi resmi mengungkapkan situasi tersebut. Menurut catatan Kabupaten Santa Barbara, pembayaran hipotek telah ditangguhkan pada September 2025. Untuk sementara waktu, pasangan tersebut berhasil mempertahankan stabilitas berkat dukungan pribadi, termasuk bantuan keuangan dari produser Tyler Perry, yang dilaporkan memberikan lebih dari 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk keamanan dan akomodasi. Namun, ketika kontrak media mulai dibekukan dan sponsor menghilang, dukungan itu berubah menjadi beban keuangan yang tidak berkelanjutan. Di kantor-kantor perusahaan di Los Angeles, penasihat keuangan dan hukum mulai memahami bahwa situasinya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga simbolis. Sementara pengacara imigrasi mencoba memperpanjang tenggat waktu yang semakin singkat, Meghan Markle memulai reorganisasi strategis struktur profesionalnya. Pada 20 Januari 2026, merek dagangnya telah didaftarkan secara eksklusif atas namanya. Rekening keuangannya direstrukturisasi dan representasi bisnisnya dimodifikasi secara diam-diam. Para penasihat menyarankan untuk mengadopsi pendekatan yang terkendali, menghindari konfrontasi publik yang dapat memperburuk situasi. Pergeseran itu menjadi jelas ketika Harry menyadari bahwa diskusi telah digantikan oleh keputusan yang tidak dapat diubah. Pada malam 24 Januari, menurut sumber yang dekat dengan pasangan itu, pangeran mengemas barang-barangnya sendiri. Sebuah koper utama dan 2 tas perjalanan tanpa rencana bersama dengan istrinya. Kediaman Montecito berhenti berfungsi sebagai rumah bersama dan mulai diperlakukan sebagai aset keuangan dalam proses penyitaan. JP Morgan memulai proses penyitaan, menghilangkan ruang untuk negosiasi.
Pertukaran terakhir pasangan itu dilaporkan berlangsung tenang dan hampir sepenuhnya administratif. Meghan, menurut sumber, mempertahankan pendekatan pragmatis berfokus pada stabilitas anak-anaknya, pendidikan mereka yang berkelanjutan, kewarganegaraan AS mereka, dan masa depan karirnya. Keputusan tersebut melibatkan pemisahan geografis dan strategis. Dia akan pergi, sementara dia akan tetap tinggal di Amerika Serikat. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan sebagian aset keluarga, Harry mencoba untuk mentransfer sebagian hak kepemilikan atas kediaman tersebut. Namun pembatasan hukum segera mencegah hal ini karena properti tersebut sedang dalam peninjauan keuangan. Pada pukul 8.06 pagi keesokan harinya, agen federal tiba dengan perintah pengusiran yang hanya memberi waktu 24 jam untuk mengosongkan properti tanpa kemungkinan banding. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kepergian yang sangat biasa. Harry meninggalkan kediamannya dengan mobil SUV sewaan melewati lalu lintas Los Angeles tanpa pengawal atau protokol diplomatik. Di Bandara Internasional Los Angeles, LAX, ia menunggu dalam antrean seperti penumpang lainnya sampai beberapa pelancong mulai mengenalinya. Ia menjalani pemeriksaan keamanan standar, melepas sepatunya, bagasinya dipindai, dan menghadapi bisikan yang semakin ramai dari mereka yang memperhatikan kehadirannya. Malam itu juga, ia naik penerbangan British Airways BA268 ke London. Meskipun ia bepergian di kelas 1, ia benar-benar sendirian, tanpa asisten, pengawal keamanan atau perencanaan seremonial. Saat pesawat melintasi Atlantik, gerbang di Montecito tetap tertutup. Rumah itu tidak mengadakan perpisahan atau ritual apapun, hanya dokumen yang mengesahkan keputusan keuangan dan hukum yang telah dibuat. Proses penyitaan terus berjalan. Kasus imigrasi sedang diselesaikan dan perjanjian hak asuh keluarga mulai didefinisikan ulang. Setiap lembaga yang terlibat bertindak secara independen, namun semuanya bertemu pada hasil yang sama. Proses tersebut bukanlah tontonan media, melainkan serangkaian keputusan administratif yang berlangsung dengan cepat dan tepat. Kekuasaan institusional berkembang lebih cepat daripada narasi publik manapun, menggantikan hak istimewa historis dengan prosedur birokrasi. Saat pangeran kembali ke Inggris Raya, rumah tangga kerajaan mempersiapkan tanggapannya dengan kehati-hatian strategis. Pernyataan resmi yang dijadwalkan pada 28 Januari 2026 dan ditinjau secara pribadi oleh Putri Anne dan Pangeran William, disusun dengan bahasa yang terukur dengan cermat. Pesan tersebut menghindari penyampaian rekonsiliasi dan menekankan bahwa kembalinya Harry tidak boleh diartikan sebagai reintegrasi ke dalam struktur kerajaan, tetapi lebih sebagai konsekuensi dari keadaan pribadi dan hukum. Dalam konteks ini, apa yang disebut operasi gerbang besi berhenti menjadi rencana hipotetis dan menjadi protokol operasional. Frogmore Cottage secara permanen dihapus dari ketersediaannya sebagai tempat tinggal. Sewanya diakhiri pada 15 Januari dan sistem aksesnya dimodifikasi. Izin keamanan yang terkait dengan status kerajaannya dicabut tanpa pengumuman publik. Sementara sistem perbatasan Inggris mengklasifikasikan kembali pangeran sebagai warga negara biasa yang tunduk pada pemeriksaan standar. Pada 27 Januari 2026 di tengah hujan deras. London, penerbangan dari Los Angeles mendarat di Heathrow pukul 13.47 GMT. Tidak ada delegasi resmi atau protokol khusus. Ketiadaan upacara itu sendiri merupakan pesan institusional. Harry tidak kembali sebagai perwakilan monarki, tetapi sebagai individu penting yang berada di bawah pengawasan administratif. Sang pangeran tetap duduk saat penumpang lain turun, yang tentu saja menunda kepulangannya. Ketika akhirnya ia berdiri, ia melanjutkan perjalanan tanpa bantuan resmi, hanya membawa barang bawaannya. Di pos pemeriksaan imigrasi, namanya memicu peringatan pemeriksaan rutin. Seorang petugas meminta pengawasan, tetapi prosedur berjalan tanpa konfrontasi atau pertanyaan intensif. Di ruangan samping, ia menyelesaikan dokumen yang diperlukan, menandatangani formulir tanpa pengecualian diplomatik atau kekebalan khusus.
Momen paling simbolis terjadi ketika ia mengisi deklarasi bea cukai. Nama yang tertulis di formulir tersebut tidak mencantumkan gelar atau referensi bangsawan, Henry Charles Albert David. Tanggal lahir, tempat asal, dan kewarganegaraan disajikan sebagai informasi administratif standar. Kepulangan Pangeran Harry ke Inggris pada akhir Januari 2026 tidak hanya menandai berakhirnya babak pribadi dan media, tetapi juga menunjukkan pengerasan sikap institusional dalam monarki Inggris. Jauh dari skandal publik atau konfrontasi terbuka, proses tersebut berlangsung dengan sikap strategis yang menunjukkan bagaimana kerajaan menangani krisis internal ketika merasa stabilitasnya dipertaruhkan. Menurut berbagai sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan, Pangeran William memainkan peran penting dalam respon institusional terhadap situasi adik laki-lakinya. Dalam pertemuan internal, pewaris takhta dilaporkan bersikeras bahwa situasi Harry tidak boleh diartikan sebagai keadaan darurat, melainkan sebagai hasil dari keputusan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Publikasi wawancara, pernyataan publik, dan terutama isi buku Spare dianggap dalam lingkaran kerajaan telah mengikis kepercayaan keluarga dan kohesi institusional. Menurut bocoran selanjutnya, operasi Gerbang Besi tidak dirancang sebagai hukuman pribadi, melainkan sebagai protokol pertahanan yang bertujuan untuk membatasi paparan monarki terhadap risiko reputasi dan keamanan. Dikembangkan di bawah pengawasan bersama Pangeran William dan Putri Anne, strategi ini mencakup langkah-langkah administratif, penghapusan saluran diplomatik khusus, pembatasan akses keamanan, dan penerapan kontrol imigrasi standar. Di antara ketentuan yang paling signifikan adalah pencabutan kode darurat yang terkait dengan perlindungan kerajaan dan pemblokiran sementara komunikasi resmi selama Harry kembali ke negara itu. Prioritas institusional adalah untuk membatasi dampak media dan menghindari persepsi perlakuan istimewa. Konsekuensinya langsung terasa. Sang pangeran mendapati bahwa ia tidak lagi memiliki akses ke kediaman yang secara historis terkait dengan hidupnya, seperti Windsor dan Highgrove. Mantan sekutu di lingkaran kerajaan memilih untuk diam, bukan karena permusuhan pribadi, tetapi lebih karena logika institusional yang bertujuan untuk melindungi stabilitas mahkota. Pesan dan panggilan tidak dijawab, mengungkapkan perubahan mendalam dalam struktur hubungan yang telah menopang posisinya selama beberapa dekade. Sementara itu, Meghan Markle memilih menjaga jarak secara strategis. Pernyataan yang dikeluarkan melalui tim komunikasinya hanya berfokus pada keberlanjutan usaha bisnisnya dan stabilitas anak-anaknya di Amerika Serikat, menghindari referensi langsung apapun terhadap imigrasi atau situasi pribadi suaminya. Keheningan publik menjadi elemen naratif yang kuat, menggantikan pernyataan yang pada waktu lain akan mendominasi agenda media. Tanpa pilihan akomodasi resmi, Harry meninggalkan Bandara Heathrow dengan taksi biasa, menempuh perjalanan di sepanjang jalan raya M4 menuju pedesaan Inggris. Bagi banyak pengamat, pemandangan itu melambangkan kontras antara masa lalunya sebagai figur yang dilindungi oleh protokol kerajaan dan status barunya sebagai warga negara yang tunduk pada aturan administrasi biasa. Pers Inggris bereaksi dengan cepat. Pada pagi hari tanggal 28 Januari 2026, ruang redaksi Fleet Street mengubah kembalinya pangeran menjadi peristiwa media besar. Tabloid menggambarkan kedatangannya sebagai kejatuhan publik daripada kepulangan keluarga. Foto-foto lama, episode kontroversial, dan kutipan dari autobiografinya ditafsirkan ulang dalam narasi yang menyajikan kisahnya sebagai kisah peringatan tentang risiko menantang monarki. Buku Spare, yang awalnya dianggap sebagai pengakuan pribadi, mulai dianalisis sebagai dokumen yang mencerminkan ketegangan struktural dalam keluarga kerajaan. Episode masa lalu seperti insiden yang melibatkan penggunaan alkohol dan ganja selama masa mudanya, masa tinggalnya di pusat rehabilitasi pada tahun 2002, dan kontroversi publik dari tahun 2000-an muncul kembali dalam debat media dengan pengawasan yang lebih kritis. Di dalam istana, prioritas bergeser dari melindungi citra pangeran menjadi menjaga legitimasi institusi.
Sumber-sumber yang dekat dengan keluarga mengklaim bahwa William mengungkapkan kekecewaannya dalam pertemuan pribadi atas persepsi publik bahwa keluarga telah meninggalkan Harry. Menurut laporan ini, pewaris takhta tersebut menyatakan bahwa beberapa upaya rekonsiliasi telah dilakukan sebelum penerbitan memoir tersebut, sebuah momen yang menurutnya menandai perpisahan definitif antara kedua saudara tersebut. Putri Anne juga memainkan peran kunci dalam mengkonsolidasikan sikap tegas. Secara historis dikenal karena pendekatannya yang disiplin terhadap tugas-tugas kelembagaan. Ia dilaporkan menyarankan untuk menjaga jarak emosional dan memperkuat langkah-langkah keamanan setelah buku tersebut dirilis. Meskipun pengaruhnya jarang terlihat di depan umum, bobotnya dalam struktur istana diakui secara luas. Sementara itu, Raja Charles III mengambil sikap yang tenang. Keputusannya untuk tidak menanggapi secara publik atau campur tangan dalam konflik tersebut menimbulkan beragam interpretasi. Beberapa analis percaya bahwa raja berusaha mencegah situasi tersebut meningkat menjadi perselisihan keluarga di depan umum, sementara yang lain menafsirkan keheningannya sebagai penerimaan diam-diam terhadap strategi kelembagaan yang baru. Sementara itu, Meghan Markle terus memperkuat identitas profesionalnya yang independen. Merek dagangnya, American Riviera Orchard, secara resmi terdaftar di bawah kendalinya sendiri, memutuskan semua ikatan hukum dengan Harry. Sumber-sumber industri hiburan mengindikasikan bahwa strateginya berfokus pada penguatan posisinya sebagai tokoh bisnis dan media independen, memprioritaskan proyek-proyek individual dan menghindari kemitraan yang dapat menghubungkannya dengan kontroversi hukum atau keuangan. Menurut laporan yang dikumpulkan oleh media khusus, Duchess dilaporkan mendesak Harry untuk menyelesaikan masalah hukumnya sendiri. Meskipun tidak ada dokumen resmi yang mengkonfirmasi perpisahan formal, jarak publik dan profesional tersebut memicu spekulasi tentang masa depan pasangan itu. Sementara itu, Harry menetap di sebuah rumah sewaan sederhana di pinggiran Oxfordshire, hanya dilindungi oleh keamanan pribadi. Untuk pertama kalinya sejak kelahirannya, pangeran tersebut tidak memiliki tempat tinggal resmi, dukungan institusional, atau peran yang jelas dalam monarki. Barang bawaannya minimal, sebuah koper, sebuah laptop, dan sebuah telepon yang penuh dengan panggilan yang tidak terjawab. Transformasi citra publiknya berlangsung cepat. Narasi pangeran pemberontak kehilangan daya tariknya di media dan digantikan oleh narasi yang menggambarkannya sebagai sosok yang terjebak antara pengasingan dan upaya reintegrasi sosial. Bersamaan dengan itu, otoritas AS menganggapnya tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan imigrasi tertentu yang mempersulit potensi kepulangannya ke negara tersebut. Keseimbangan kekuasaan dalam monarki juga mengalami perubahan signifikan. Analis politik dan pakar kerajaan sepakat bahwa Pangeran William telah mengambil peran yang semakin operasional dalam manajemen institusional. Keputusan terkait keamanan, hubungan masyarakat, dan krisis internal mulai dipusatkan di Istana Kensington, mencerminkan transisi bertahap dalam kepemimpinan strategis kerajaan. Dalam konteks ini, Putri Anne memperkuat posisinya sebagai penasihat utama, memperkuat gagasan bahwa tugas institusional harus diutamakan daripada pertimbangan emosional. Pengaruhnya, meskipun tidak mencolok, telah digambarkan oleh pengamat kerajaan sebagai sangat penting dalam membentuk respons terhadap krisis. Charles III, yang juga terpengaruh oleh masalah kesehatan dan tanggung jawab negara, mengadopsi peran yang lebih introspektif. Sumber-sumber yang dekat dengannya menyatakan bahwa raja terus merenungkan situasi keluarga meskipun ia telah memilih untuk menghormati garis institusional yang ditetapkan oleh para penasihatnya dan ahli warisnya. Pada akhir 28 Januari 2026, saat hujan deras mengguyur lanskap Inggris, Harry berdiri sendirian di depan kediaman sementara barunya. Tidak ada fotografer atau kerumunan, hanya keheningan transisi yang mendefinisikan kembali identitas pribadinya dan tempatnya dalam sejarah kontemporer monarki Inggris.